Pada tanggal 28 November 2022, Presiden Joko Widodo dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian digugat oleh berbagai elemen masyarakat sipil. Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut terkait tak kunjung terbitnya peraturan pelaksana terkait pengangkatan pejabat atau PJ kepala daerah. Selain itu, para penggugat meminta agar diangkat dan dilantiknya 88 PJ kepala daerah oleh Jokowi dan Tito pada 12 Mei hingga 25 November 2022 dianggap berpotensi mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan dan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintahan. Kontroversi pengangkatan PJ kepala daerah tersebut salah satunya berangkat dari dilantiknya 5 orang PJ gubernur oleh Tito Karnavian pada tanggal 12 Mei 2022. Salah satu nama dari kelima orang tersebut yakni Ridwan Djamaluddin yang ditunjuk sebagai PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung merangkap jabatan secara aktif sebagai Direktur Mineral dan Batubara Kementerian SDM. Selain Ridwan Djamaluddin, Brigjen TNI Andi Chandra Asaduddin yang ditunjuk oleh Gubernur Maluku sebagai PJ Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat pada 24 Mei 2022 lalu juga menduduki 2 jabatan sekaligus, yaitu sebagai anggota TNI aktif. Rangkap jabatan tersebut berpotensi melanggar asas profesionalitas dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ada 3 poin persoalan dalam konteks rangkap jabatan penjabat kepala daerah. Yang pertama, kalau kita baca literatur dan juga banyak contoh, rangkap jabatan dikategorikan sebagai bentuk konflik kepentingan yang mestinya dapat dihindari oleh setiap pejabat publik. Kemudian yang kedua, dalam Undang-Undang Pelayanan Publik juga disebutkan pelayan publik itu tidak boleh melakukan rangkap jabatan. Dan poin ketiga, rangkap jabatan itu dapat disalahgunakan, terutama berkaitan dengan kewenangan yang melekat kepada mereka. Selain itu, penunjukan PJ kepala daerah oleh Tito di 3 daerah baru imbas diberlakukannya daerah otonomi baru atau DOB di Papua tidak diiringi oleh mekanisme pemilihan yang layak dan demokratis. Pasalnya, pelantikan 3 PJ Gubernur baru di Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan tersebut tidak didahului dengan penjaringan aspirasi, dialog publik, maupun uji tuntas mengenai kebutuhan sesungguhnya dari orang asli Papua atau OAP. Padahal, pada 19 Juli 2022, Ombudsman Republik Indonesia berdasarkan laporan akhir hasil pemeriksaan atau LHP menyatakan bahwa Kemendagri telah terbukti melakukan maladministrasi dalam prosedur pengangkatan PJ kepala daerah dan mengabaikan kewajiban hukum atas putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan LHP tersebut, Ombudsman memberikan 3 tindakan korektif kepada Mendagri dengan tenggat waktu 30 hari untuk melaksanakan tindakan korektif ini. Kalau Kementerian Dalam Negeri tidak segera menindaklanjuti temuan dari Ombudsman tersebut, maka dapat dikatakan Menteri Dalam Negeri tidak memahami apa kewenangan dari lembaga negara seperti Ombudsman Republik Indonesia. Dalam peraturan perundang-undangan, rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia bersifat wajib dilaksanakan oleh terlapor. Dalam hal ini bahkan sependek pengetahuan kami, Ombudsman sudah memberikan laporan hasil pemeriksaan ke Presiden Republik Indonesia, maka bolanya pun berpindah bukan kepada saudara Tito Karnavian, berada pada Presiden Joko Widodo. Dan dalam hal ini sudah jelas bahwa Mendagri mengabaikan temuan lembaga negara. Dan apa yang kita harapkan dari Presiden Jokowi? Presiden Jokowi harus menegur Menteri Dalam Negeri saudara Tito Karnavian dan melaksanakan temuan dari Ombudsman Republik Indonesia. Jika tindakan korektif tersebut tidak ditindaklanjuti, akan timbul berbagai permasalahan ketidakprofesionalan negara dalam menunjuk PJ kepala daerah. Apalagi mengingat di tahun 2023, ada sekitar 170 kepala daerah yang akan habis masa jabatannya dan digantikan oleh PJ kepala daerah hingga tahun 2024. Masyarakat selaku pihak yang akan dipimpin oleh penjabat kepala daerah tentu menginginkan figur-figur yang benar-benar qualified ditunjuk oleh pemerintah. Masa jabatan mereka terbilang lama, maka dari itu untuk mengobjektifkan pilihan-pilihan pemerintah tersebut harus ada payung hukum yang jelas, yaitu sebagaimana diusulkan oleh Ombudsman melalui peraturan pemerintah. Dan dalam tahun ini ada ratusan pengangkatan penjabat kepala daerah. Jika tetap menggunakan mekanisme yang lama yang dianggap seolah-olah benar
oleh saudara Tito Karnavian, maka kita tidak lagi melihat aspek peraturan perundang-undangan dijadikan indikator utama dalam proses penyelenggaraan pemerintah, dalam hal ini pengangkatan penjabat kepala daerah.